Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, jaga sepak bola Malaysia sedang dilanda nestapa. Bagaimana tidak, dalam waktu sepekan ada 3 penggawa tim Harimau Melaya yang menjadi korban penyerangan orang tak dikenal. Insiden tersebut terjadi dalam waktu berdekatan yang hanya berselang 3 hari saja. Mereka adalah Akyar Rashid, Faisal Halim, dan Syafiq Rasim. Tragedi pertama dialami oleh Akyar Rashid. Ia dirampok oleh 2 orang bersenjata sepulang latihan di kediamannya. Akyar langsung diserang sesaat setelah keluar dari kendaraan oleh orang tak dikenal dengan menggunakan sebilah besi, dan akibatnya kepala sang pemain mengalami sobek dan mengeluarkan darah. Kemudian insiden penyerangan lainnya dialami oleh Faisal Halim yang disiram menggunakan cairan keras pada pusat perbelanjaan. Ia mengalami luka bakar parah yang kabarnya mencapai level 4 dan membuat ia harus menjalani perawatan insentif. Kemudian yang teranyar ada Syafiq Rahim. Pesepak bola Malaysia itu juga menerima teror berupa penyerangan. Beruntung hanya mobilnya yang dirusak saat sang pemain sedang menjalani latihan. Oke, meskipun ada rivalitas di lapangan dan saling ribut di jagat maya antara warganet, namun tindakan mencelakai dan menyerang pemain sepak bola merupakan tindakan terkutuk dan barbar. 3 serangan yang dilakukan ini merupakan teror yang perlu diusut oleh pihak berwenang di negara tetangga ini dan diberi hukuman yang setimpal. Ya, atas insiden-insiden yang menimpa para pemain ini, yang menjadi pertanyaan ada apakah dengan sepak bola di negara tetangga ini? Apakah hal ini karena ekspresi kekecewaan dari fanatisme yang overdosis atas runtutan kekalahan dari timnasnya yang awalnya memiliki ekspektasi tinggi dalam sepak bola hingga tega menyakiti pemainnya sendiri? Ataukah memang murni tindakan kriminal? Sehingga warganet kedua negara ini pun memberikan ragam reaksi atas kejadian-kejadian ini. Ini ada kabar terbaru dari pemain timnas Malaysia yang disiram air keras atau cairan kimia yang mengandung asid. Faisal Halim terancam pensiun dini. Jadi dia menderita luka bakar tingkat 4 dan masuk ke kategori serius. Kini Faisal sedang dirawat di ICU. Kita kesampingkan dulu rivalitas panas antara Indonesia dan Malaysia karena ini udah masuk ke ranah kemanusiaan. Doa terbaik untuk Faisal Halim. Semoga pemain berusia 26 tahun ini bisa melanjutkan karirnya. Karena sayang banget nih kalau Faisal Halim harus pensiun di tengah karirnya menanjak, cemerlang, dan menjadi andalan baik di klub maupun di timnas. Winger Selangor dan timnas Malaysia, Faisal Halim disiram air keras oleh orang nggak dikenal. Menurut jurnalis Astro Arena, yaitu Vina Nasrum, Faisal disiram air keras oleh orang nggak dikenal di salah satu pusat perbelanjaan. Belum diketahui secara pasti luka yang dialami Faisal Halim. Namun jika dilihat dari gambar yang beredar, dia mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya. Peristiwa ini terjadi kurang dari sepekan setelah winger Terengganu FC yaitu Akyar Rashid dirampok di kediamannya di Kuala Terengganu baru-baru ini. Dalam kejadian tersebut, Akyar tidak hanya dirampok, namun dia juga mengalami luka di bagian kepala akibat dipukul oleh orang nggak dikenal. Ini sih asli parah. Fisik kena, mental juga kena. Pasti dia mikir gimana karir sepak bolanya nanti. Padahal kalau dilihat seorang pemain itu lebih banyak jasanya kan ketimbang kesalahannya. Pokoknya pesan gue buat supporter Indonesia yang model kayak gini ya jangan ditiru. Menghina pemain aja langsung dapat kecaman dari berbagai pihak kan, apalagi sampai kekerasan yang kayak gini. Ya apapun hasilnya kita harus tetap dukung negara kita, pemain kita, dan kita juga harus bangga sama timnas kita. Indonesia masih di level hinaan di sosial media. Nah, ternyata di Malaysia lebih parah. Striker timnas Malaysia, Faisal Halim, disiram air keras di salah satu pusat perbelanjaan di Damansara. Air kerasnya mengandung asid atau asam yang sampai bikin bajunya meleleh. Dan Faisal itu mengalami luka di bagian wajah, tangan, dan juga badan. Dan sekarang tengah dirawat di rumah sakit. Belum lama ini, musibah juga menimpa pemain timnas Malaysia lainnya, Akyar Rashid. Jadi dia baru pulang latihan, turun dari mobil dan mau masuk ke rumah, dia dirampok. Dan oleh perampoknya dipukul menggunakan besi, kena ubun-ubunnya, dan akhirnya luka sepanjang 4 cm.
Dan Rashid harus mendapatkan 4 jahitan. Wow, ada apa nih dengan sepak bola Malaysia? Menurut gua, kemajuan sebuah sepak bola itu tidak hanya diukur dari level kompetisinya yang bagus dan juga timnasnya, tetapi juga kedewasaan supporternya. So, kepada supporter kita, ayo nih, kita lebih dewasa dalam bersosial media. Dan jangan sampai kejadian di Malaysia ini terjadi kepada pemain-pemain kita. Guys, kita baru saja dapat satu berita yang sangat mengejutkan dan sangat menyedihkan, yang mana pemain bola sepak negara kita, Faisal Halim, telah pun disimbah asid. Teruk guys, badan dia boleh nampak kesan kena simbah, baju dia koyak, muka dia pun kena. Apa nak jadi guys dengan negara Malaysia ni? Dah jadi macam negara Mexico ke? Kan? Dan apa yang lebih membimbangkan adalah sebelum ni Akia Rashid kena, sekarang Faisal Halim pula kena simbah asid kan. Umum mengetahui yang Faisal Halim akan bermain untuk Selangor lawan dengan JDT beberapa hari lagi. Adakah ada sebab kenapa dia kena simbah asid pada hari ini? Okay, itu kita tolak tepi lah. Kita tak payah bincang yang tu dulu. Tapi saya berharap yang orang yang buat ni kena tangkap. Okay, setakat yang saya tahu masih ada belum apa-apa update. Tapi harap kena tangkap, harap nampak dekat CCTV. Kasih habislah. Kasih tangkaplah orang ni guys. Kita kena betulkan benda ni secepat mungkin. Jangan kita jadi macam negara-negara yang mana nyawa pemain bola sepak melayang hanya kerana bola sepak. Jangan macam tu guys. Semalam rakyat Malaysia dikejutkan dengan berita pemain kebangsaan Faisal Halim disimbah asid. Baru je minggu lepas, Akia Rashid disamut. Kita biarkan pihak berkuasa menjalankan tugas masing-masing. Apa yang buat orang marah ada di kalangan kita ni mengaitkan sentimen negeri dalam kejadian-kejadian ni. Come on lah guys, player-player kita diancam nyawa. Apa yang saya sakit hati lagi, ada yang kaitkan dengan sentimen politik. Geng, saya minta tolong sangat, boleh tak kita letak perbezaan politik kat tepi kejap? Cuba kita hormat sikit mangsa-mangsa dan keluarga-keluarga mangsa. Saya yakin dalam kes ni rakyat-rakyat Malaysia akan menentang sekeras-kerasnya perbuatan ini. Insiden yang berlaku pada Faisal Halim ni bagi aku memang sangat-sangat menyedihkan dan tak sangka ianya boleh berlaku setahap ini tau. Betul apa yang Safi Ali tu cakap tau. Tapi bagi aku sendirilah, selama dah lebih 40 tahun aku tengok bola ni, okey, tak pernah lagi kejadian macam ni sebenarnya. Tak tahulah sekarang ni entah penggilanya, entah orang sekarang ni sanggup menjahanamkan pemain. Last aku rasa yang melibatkan pemain ni masa Piala Dunia yang mana aku tak ingat lah, yang Colombia tu, yang dia kena bunuh tu kan. Itu sebab buki. Tapi kali ni aku tak tahu apa sebab dia, apa motif dia, apa salahnya Faisal Halim ni. Ya betul, Faisal Halim ni memang paling popular dalam Malaysia tau. Malahan bukan dalam Malaysia je, ramai orang Indonesia kenal dia. Berkatakan banyak negara yang kenal dia dan menghormati dia tau. Mungkin juga ini boleh menjadikan ada pihak yang sakit hati. Nak pula baru-baru ni minggu lepas Faisal Halim mengeluarkan baju jenama dia tersendiri. Mungkin lagi sakit hati orang nak tengok dia kan. Tapi itulah. Tapi bagi aku satu kejadian yang sangat menyedihkan. Kepada pelaku ataupun yang menyuruh pelaku tu yang buat, kau terimalah dekat akhirat nanti. Kalau tak, kau terlepas kat dunia ni, akhirat nanti ada untuk kau. Tak kira lah kau siapa, kau orang bawahan ke, kau orang atasan ke, nasib kau ke akhirat nanti kau takkan terlepas. Okey, tindakan barbar ini akan berdampak pada pemain-pemain lain yang secara psikis akan tertekan ataupun ketakutan dalam bermain sepak bola, apalagi ketika membela suatu klub maupun membela negara. Dan kita mendoakan semoga para pemain yang diserang ini cepat sembuh dan pulih kembali. Dan bagi publik sepak bola Indonesia, sudah banyak kejadian yang perlu dijadikan pelajaran. Kalah menang dalam sepak bola adalah hal biasa, namun tidak harus menghakimi para pemain ataupun sampai harus membuat tindakan kriminal. Karena selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.